Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami merindukan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat firman yang akan kami dengar. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu ini, sebab hamba-Mu hanyalah alat. Taruh perkataan dalam mulut hamba supaya apa yang hamba sampaikan seperti yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan manusia pada umumnya, yang mereka cari itu adalah kenyamanan hidup, ketenangan hidup, supaya mereka bisa merasa aman. Untuk mendapatkan ketenangan hidup atau kenyamanan hidup, maka pada umumnya orang-orang yang terus mengejar kenyamanan hidup, ketenangan hidup ini, mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, ya. Mereka akan bekerja siang dan malam untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kalau mereka belum mendapatkan itu, mereka akan terus mengejarnya. Ya saudaraku, nah ketika mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cari, maka semua yang sudah mereka dapatkan itu akan dijadikan sebagai sandaran hidup mereka. Karena disitulah mereka merasakan ada kenyamanan, ada ketenangan, dan inilah yang membuat mereka merasa aman di dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara hidup yang seperti ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kita bukan tidak boleh berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus tahu apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu karena kita mengikuti hasrat hati kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita bekerja bertanggung jawab untuk hidup ini, ya, untuk kehidupan kita dari hari lepas hari, itu tidak salah. Tetapi jangan pernah mengingini sesuatu dan apa yang kita inginkan itu lahir dari keinginan diri kita yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Ini yang harus kita waspadai. Oleh sebab itu setiap saat kita harus memeriksa keinginan diri kita. Dan kalau yang kita temukan keinginan diri kita itu lahir dari keinginan daging, maka kita harus menanggalkan semuanya itu. Kita tidak boleh menuruti keinginan itu. Karena kalau kita mengikuti keinginan diri kita yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka itu akan berpotensi mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Karena apa? Karena pada akhirnya kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, lalu ketika kita mendapatkan semuanya itu, kita akan menjadikan itu sebagai sandaran hidup kita. Ini yang bahaya, saudaraku. Misalnya kita melihat orang lain hidup mapan, hidup tidak berkekurangan, lalu kita bekerja keras supaya kita juga bisa hidup mapan, sama seperti orang lain, bisa memiliki fasilitas-fasilitas hidup yang bisa kita nikmati dari hari lepas hari. Saudaraku, ini tidak salah. Tetapi kalau kita menaruh sandaran hidup kita kepada apa yang kita miliki, lalu kita merasa nyaman, kita merasa tenang, kita merasa hidup kita itu sudah aman. Ini yang berbahaya, saudaraku. Ini yang harus kita sadari. Kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas 12 mulai ayat 16 sampai ayat 20,
Seharusnya kita bisa belajar dari kisah ini, lalu kita mengoreksi hidup kita. Jangan sampai terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan ini. Lukas 12 ayat 16 sampai ayat 20. Tetapi kita baca saja ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dikatakan begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara perhatikan itu. Ini menggambarkan orang kaya yang memiliki segala sesuatu. Pada akhirnya ia menaruh sandaran hidupnya pada apa yang ia miliki. Di situ ia merasa tenang, ia merasa nyaman, ia merasa aman, sehingga ia berkata kepada dirinya sendiri, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku, dari apa yang firman Tuhan katakan ini kita bisa melihat kebenaran yang luar biasa, di mana orang yang menaruh sandaran hidupnya kepada segala sesuatu yang ia miliki, pada akhirnya ia tidak pernah berpikir bahwa kehidupannya itu hanya sementara. Artinya kenyamanan hidup, ketenangan hidup, keamanan hidup yang ia rasakan itu, semuanya itu hanya sementara, saudaraku. Itu bukan ketenangan hidup atau kenyamanan hidup atau keamanan hidup yang bernilai kekal, itu sementara. Karena di dalam ayat 20 dikatakan begini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita menaruh sandaran hidup kita kepada segala sesuatu yang kita miliki, itu artinya kita sama dengan orang yang bodoh. Atau dengan kata lain, tanpa kita sadari kita sedang menyesatkan diri kita sendiri. Sebab ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Hidup yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Jadi yang harus kita kejar bukan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, atau keamanan hidup yang sementara. Yang harus kita kejar itu adalah kenyamanan hidup, ketenangan hidup, keamanan hidup yang bernilai kekal. Dan kita harus sadar segala sesuatu yang kita miliki saat ini, seberapa banyak yang kita punyai, seberapa hebatnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa terhormatnya kita, atau seberapa terpandangnya kita, semuanya itu tidak bisa memberikan kepada kita kenyamanan, ketenangan, atau keamanan hidup yang kekal. Oleh karenanya, sebagai orang percaya kita harus benar-benar sadar bahwa satu-satunya kenyamanan hidup, ketenangan hidup, keamanan hidup yang bernilai kekal itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya, orang-orang seperti ini tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kita harus merubah cara berpikir kita, saudaraku. Kita harus merubah cara pandang kita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 mulai ayat 13, dikatakan begini, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Perhatikan ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara perhatikan itu.
Ini peringatan buat kita. Kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, seharusnya kita memiliki prinsip seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa di awal tadi sudah saya katakan, kita tidak boleh melakukan sesuatu karena menuruti keinginan diri kita, hawa nafsu diri kita yang hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan tentu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki persekutuan dengan Allah. Setiap hari kita menyediakan waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, lalu kita menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selalu tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Karena apa? Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berubah. Kita mulai belajar, bertanya kepada Tuhan, supaya kita melakukan segala sesuatu tidak lagi mengikuti keinginan diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, dan kehidupan kita boleh dipandang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa di dalam hidup ini, segala sesuatu yang kami lakukan, kami tidak boleh lagi melakukannya mengikuti keinginan diri kami sendiri. Tetapi kami mau melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini ya Bapa, kami mau hidup bersandar kepadamu, berharap kepadamu, dan kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati engkau, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.